Selamat pagi, saya Francisca Dina Ariyanti dengan NIM 0603-138-182-3058 akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT terhadap hasil belajar pokok bahasan konsep ilmu ekonomi pada siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Kenapa saya memilih judul ini? Pastinya karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat judul proposal saya pada hari ini. Yang pertama, latar belakang dari judul penelitian saya. Apa sih ekonomi? Istilah ekonomi muncul sejak zaman Yunani kuno, yaitu oikos dan nomos. Oikos yaitu rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, dengan demikian, oikos nomis artinya tata aturan rumah tangga. Berkembangnya zaman, ilmu ekonomi merupakan masalah publik. Dari hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi belum optimal. Hal ini diprediksi karena metode pembelajaran yang digunakan belum bervariasi dan keaktifan siswa masih rendah. Untuk meningkatkan hasil belajar tersebut, perlu diterapkan metode pembelajaran yang lebih mengedepankan keaktifan siswa. Dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif, rata-rata hasil belajar yang menggunakan pembelajaran kooperatif lebih tinggi, yang berarti metode pembelajaran kooperatif lebih efektif daripada metode pembelajaran konvensional. Pentingnya penelitian pendidikan mengarah ke pengetahuan baru tentang pengajaran, pembelajaran, ekonomi, dan administrasi pendidikan. Tujuan dari penelitian pendidikan adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang menggambarkan, memprediksi, meningkatkan, dan menjelaskan proses dan praktik yang berkaitan dengan pendidikan. Saya, sebagai penulis, dapat menyimpulkan perumusan masalah pada kali ini yaitu bagaimana efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap hasil belajar pokok bahasan konsep ilmu ekonomi pada siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Dengan perumusan masalah ini, nilai yang akan nanti saya teliti di bab selanjutnya, yaitu di pembahasan. Nah, jadi di penelitian ini pastinya memiliki tujuan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap hasil belajar pokok bahasan konsep ilmu ekonomi pada siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Dan penelitian ini juga memiliki manfaat bagi kedua pihak. Bagi pendidik, diperoleh metode yang inovatif, menarik, dan efektif dalam pembelajaran ekonomi. Dan bagi peserta didik, akan diperoleh suatu cara belajar ekonomi lebih menyenangkan. Akan merangsang siswa untuk melakukan aktivitas dalam proses belajar mengajar, seperti bertanya, menyanggah jawaban yang diajukan temannya. Nah, masuk ke bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini, saya membagi 4 subbab. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Yang kedua, strategi belajar mengajar. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis. Saya bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Jadi, hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana, 2009 bab 3 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Yang kedua, strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar. Yang ketiga, kerangka berpikir.
Belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh hasil belajar dan mencari informasi untuk memperbanyak ilmu dan pengetahuan. Pendekatan pembelajaran suatu rangkaian yang sistematis untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran dan strategi pengajaran untuk terjalin kerjasama antar kelompok. Pembelajaran konvensional yaitu suatu pembelajaran dengan metode ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta penugasan dan latihan soal. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganggap bahwa pokok bahasan konsep ilmu ekonomi lebih baik apabila diterapkan dengan model pembelajaran tipe STAT daripada dengan metode konvensional. Yang keempat yaitu hipotesis. Yang pertama, ada perbedaan dari hasil pembelajaran antara model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Dalam pokok bahasan konsep ilmu ekonomi pada siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional dalam pokok bahasan konsep ilmu ekonomi pada siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Nah, masuk ke bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap hasil belajar pokok bahasan konsep ilmu ekonomi pada siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Dalam hal ini terdapat hubungan antara dua variabel, antara variabel Y dan variabel X. Jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka dapat dikatakan bahwa X untuk model pembelajaran kooperatif tipe STAT dan Y untuk hasil belajar. Jika dihubungkan antara hasil belajar dan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, memiliki keterkaitan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Efektivitas model pembelajaran kooperatif pada siswa yaitu dorongan yang dimiliki oleh siswa untuk belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ada perubahan dengan model pembelajaran kooperatif sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih aktif. Siswa yang dimaksud yaitu siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Selanjutnya ialah populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Raja yang terdiri dari 5 kelas untuk kelas 10 jurusan IPS. Jumlah keseluruhan peserta didik ialah 1, 2, 3 orang, yang mana di dalam kelas tersebut masing-masing kelas terdiri dari 25 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengambilan secara cluster sampling dengan cara mengambil 2 kelas dari 5 kelas secara acak. Kelompok kelas eksperimen pada kelas yang pertama, peserta didik diberi pengajaran pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, dan kelompok kelas kontrol pada kelas yang kedua, peserta didik diberi pengajaran pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Secara acak diperoleh kelas 10 IPS 1 untuk kelas eksperimen dan untuk kelas 10 IPS 2 sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, saya menggunakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama angket. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa penting pengaruhnya dengan pengajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAT di SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Yang kedua yaitu tes. Keseluruhan soal tes berjumlah 15 soal, dengan rincian 10 soal dari pilihan ganda dan 5 soal dari pertanyaan atau esai. Setiap kali peserta didik dapat menjawab soal pilihan ganda diberi nilai 1, sehingga apabila peserta didik berhasil menjawab seluruh soal pilihan ganda, maka akan diberikan nilai 10.
Setiap kali peserta didik dapat menjawab soal esai diberikan nilai 2, dan apabila peserta didik dapat menjawab keseluruhan soal esai, maka akan diberi nilai 10. Yang ketiga ialah dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui daftar-daftar nama peserta didik yang akan menjadi populasi penelitian dan daftar nama-nama peserta didik yang akan menjadi responden dalam uji coba instrumen. Selain itu, metode ini digunakan untuk mendapatkan data nilai mid semester kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Nilai inilah yang akan dimanfaatkan untuk menguji populasi dalam kondisi yang sama atau tidak sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel. Selanjutnya, teknik analisis data dengan dua cara, yaitu analisis tahap awal dan analisis tahap akhir. Analisis data yang peneliti gunakan ialah analisis kuantitatif deskriptif. Dalam menggunakan analisis statistik deskriptif, peneliti perlu memperhatikan teknik terlebih dahulu, jenis datanya. Tes statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Yang pertama, analisis tahap awal. Sebelum sampel diberi perlakuan, maka perlu dianalisis dahulu melalui uji normalitas dan uji homogenitas dan uji kesamaan rata-rata. Hal ini dilakukan supaya menemukan titik awal yang sama. Yang kedua, analisis tahap akhir. Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda melalui prosedur penelitian, maka dilaksanakan tes akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, semoga dapat dimaklumi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.